Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cerita Elfitri. Jangan lupa klik subscribe untuk bisa mengikuti karya-karya terbaru dari Elfitri. Kali ini, mari kita baca atau dengarkan sebuah kisah yang mengharu biru karya Elfitri dengan judul Aku Benci Adik-Adikku. Cerita ini mengisahkan seorang anak sulung yang berjuang untuk kehidupan adik-adiknya karena ditinggal orang tuanya. Aku benci adik-adikku. Bab kedua. Aku menatap punggung bapak yang semakin menjauh. Bapak berpesan agar aku menjaga adik-adikku seakan-akan dia akan pergi meninggalkan kami. Bapak, aku berlari mengejar laki-laki paruh baya tersebut. Tapi Tangguh dan Berlian menghentikan aku. Mbak Tari, Berlian nakal, Tangguh mengadu. Kak Tangguh dulu yang memukul Berlian, Mbak, sahut Berlian. Berlian duluan yang menyakar tanganku, Mbak. Tangguh tidak mau kalah. Sudah, kalian diam saja. Kalau Mbak Tari lihat kalian berantem, aku cubit semuanya tanpa pilih kasih, ancamku. Tangguh dan Berlian langsung terdiam. Mereka berdua seringkali bertengkar. Terkadang aku membela salah satu dari mereka. Terkadang, jika sedang kesal, apa yang mereka katakan sama sekali tidak aku gubris. Justru aku yang mengancam mereka agar jangan berulah lagi karena berisik. Pukul 3:30 sore. Aku memperingatkan Tegar sama Janah agar mandi dan pergi ke TPA. Adikku yang nomor 4 dan 5 tersebut jika tidak disuruh berangkat ngaji, mereka tidak akan beranjak dari depan televisi. Namun begitu, setelah aku beri aba-aba, mereka pun segera melaksanakan apa yang aku perintahkan. Setelah aku beri mereka uang saku masing-masing 2.000, Tegar dan Janah pamit pergi berangkat ke TPA. Aku lihat sandal Tegar dan Janah saat pergi meninggalkan rumah sudah tipis dan mulai mengelupas. Tapi rasanya malas sekali untuk mengatakannya kepada bapak. Mungkin aku akan menundanya meminta uang kepada bapak untuk membelikan sendal baru buat Tegar dan Janah hingga minggu depan. Sementara itu, adikku yang nomor 2 dan nomor 3, Suci dan Murni, tanpa disuruh, mereka membersihkan rumah. Suci menyapu, sedangkan Murni mengepel. Aku melirik hasil pekerjaan kedua adikku tersebut sembari melepaskan pakaian Tangguh dan Berlian untuk membersihkan badan mereka. Sebenarnya tidak susah untuk mengurus adik-adikku. Selain Tangguh dan Berlian, adik-adikku yang lain sudah lumayan mandiri. Hanya keperluan mereka saja yang aku pikirkan. Itu pun membutuhkan pemikiran yang lumayan menguras otak. Apalagi jika segala keperluan adik-adikku datangnya bersamaan. Aku harus mengatur uang yang diberikan oleh bapak sedemikian rupa agar cukup merata untuk keperluan mereka. Terkadang terbesit rasa syukur. Meskipun aku membenci keberadaan mereka, adik-adikku sangat mudah diatur. Mereka hanya perlu diberi aba-aba sedikit saja, sudah banyak yang membantu melakukan pekerjaan mereka. Cukup melaksanakan tugas rumah mereka dengan baik saja bisa membuatku lega. Yang paling membuatku kesal jika Berlian dan Tangguh menangis. Sangat susah untuk menenangkan kedua adikku tersebut. Ujung-ujungnya, aku mengorbankan banyak waktu hanya untuk membuat mereka berhenti menangis. Aku segera mematikan Tangguh dan Berlian dengan air hangat yang sudah aku rebus dari tadi
karena usianya memang masih kecil. Udara dingin di sekitar rumah bisa membuat anak sekecil Tangguh dan Belian masuk angin jika memandikan mereka dengan air dingin. Suci, Murni, itu pakaian di jemuran kenapa tidak kalian ambil? Teriakku sembari menggendong Belian dan menggandeng tangan Tangguh dari kamar mandi agar tidak terpeleset. Kamar mandi kami memang terletak di luar rumah, dekat dengan tempat jemuran. Semua aktivitas di luar rumah kelihatan. Saat aku keluar dari rumah, kamar mandi karena berada di tanah terbuka bekas bangunan dapur ketika belum dipindah ke belakang. Kamar mandi tersebut hanya tertutup pohon pisang yang sengaja ditanam ketika dapur dibongkar. Biasanya, kedua adikku tersebut tidak pernah melupakan pakaian di jemuran yang sudah kering untuk dimasukkan ke dalam rumah. Entah mengapa, mereka lalai untuk mengambilnya. Saat aku ingatkan pun, Suci dan Murni tidak menjawab. Sedang apa mereka? Aku bermonolog, sembari meletakkan Belian dari gendongan ke atas bangku lalu menyelimuti tubuhnya dengan handuk. Sedangkan Tangguh sudah mengelap badannya sendiri dan memakai pakaiannya sendiri. Aku hanya perlu menyisir rambutnya saja agar rapi setelah Tangguh berpakaian. Suci, Murni, aku menyibak korden kamar kedua adikku. Yang paling besar itu karena mendengar ada suara di dalam sana. Suci dan Murni kaget. Melihat mereka berdua di dalam kamar dan fokus ke HP, aku jadi marah. Aku merebut benda pipi tersebut yang mereka pegang. Apa-apaan ini? Kalian belum selesai menyelesaikan tugas kalian dan kalian malah asik main HP dan tidak memedulikan Mbak Tari berteriak-teriak manggil kalian. Suci dan Murni beringsut dari tempat tidurnya. Mereka langsung turun dari tempat tidur dan mengetahui apa yang mesti mereka kerjakan. Diajak Mbak bicara malah pergi, dasar. Aku berdiri sebal saat melihat mereka keluar dari kamar tanpa menjawab. Meskipun sebenarnya sudah tahu jika mereka menuju ke arah jemuran. Aku membawa ponsel Suci dan Murni keluar sembari mencari pakaian ganti untuk Belian. Saat hendak mematikan ponsel tersebut, ada sesuatu yang membuatku tertarik. Deretan nama penulis online berikut penghasilannya tertera di aplikasi warna biru. Ucapan sama dan bermacam motivasi ikut mengomentari postingan tersebut. Bodoh amat, ucapku, sembari meletakkan benda pipi itu. Meskipun aku hobi menulis, tidak sedikit pun tertarik untuk membuat tulisan di aplikasi berbayar. Aku lebih suka menulis ceritaku ke dalam bentuk dokumen dan membagikannya kepada temanku yang menyukainya. Suci dan Murni masuk ke rumah sembari membawa pakaian yang sudah kering. Mereka kemudian melipatnya tanpa meminta kembali ponsel yang aku sita. Suci dan Murni sadar jika ponsel yang aku sita itu tidak akan aku berikan jika mereka belum menyelesaikan tugas mereka. Setelah Tangguh dan Belian rapi, aku menyambar handuk berniat pergi mandi. Jaga kedua adikmu, jangan main ponsel melulu, titahku kepada Suci dan Murni sembari memberikan ponsel mereka saat pekerjaan mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya. Iya Mbak, jawab kedua adikku tersebut secara serentak. Seperti biasa, aku selalu mandi dengan cepat karena takut Tangguh dan Belian bertengkar. Suci dan Murni tidak pernah bisa untuk mengatasi mereka berdua saat sedang gelut. Paling banter, Suci dan Murni berteriak memanggilku yang belum menyelesaikan mandi. Keluar dari kamar mandi, hari sudah gelap. Tegar dan Jana sudah pulang dari mengaji. Kita sholat maghrib berjamaah setelah mendengar suara azan. Tegarlah yang jadi imannya. Meskipun adikku itu berusia 12 tahun,
Dia sudah pandai mengkaji dan paham ilmu agama. Selesai sholat berjamaah, kita makan malam bersama. Ibu selalu masak buat kita sekeluarga sebelum berangkat berdagang. Nasi, sayur, lauk, semua tersedia. Saat menyuapi Tangguh dan Berlian, entah mengapa perasaanku tidak tenang. Sedari tadi aku selalu memikirkan kata-kata bapak. Kenapa dia tiba-tiba menitipkan adik-adikku seolah-olah dia tidak akan pulang? Itulah kenapa hari ini aku bersikap manis kepada adik-adikku. Tidak galak seperti biasanya saat aku memiliki masalah di sekolah. Murni, ambil adikmu minum. Murni, ambilin adikmu minum, titahku kepada Murni yang sedang mengamati ponsel dengan Suci. Tapi gadis itu tidak mendengar perintahku. Murni, Mbak Tari berbicara denganmu. Kenapa kamu tidak mendengar? Bentakku. Iya Mbak, saut gadis itu. Murni langsung bangkit. Dia segera beranjak pergi ke arah dapur. Tapi saat-saat kemudian kembali lagi. Maaf Mbak, tadi Mbak Tari menyuruh Murni mengambil apa? Tanya Murni. Astagfirullah Murni, ambilin adikmu minum. Ini kakak sedang menyuapi Tangguh dan Berlian, ucapku sembari memelototi adik-adikku yang duduk di kelas 1 SMP tersebut. Sebenarnya apa yang kalian lihat? Kenapa kalian tidak fokus jika Mbak ajak bicara? Tanyaku kepada Suci. Tidak apa-apa Mbak, jawab Suci. Kamu kira Mbak Tari terima begitu saja saat kamu jawab tidak apa-apa? Tanyaku sembari memelototi Suci. Murni datang membawa minuman. Kemudian aku memberikan minuman tersebut kepada Tangguh dan Berlian. Murni, tolong katakan kepada Mbak Tari kenapa sekarang saat kamu Mbak panggil kalian tidak fokus. Sebenarnya apa yang kalian tonton di HP itu? Tanyaku penuh dengan penekanan.